Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Bajrian dari kelas PAT 192. Ingin menyampaikan informasi seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram. Luas wilayah dan perbatasan wilayah. Luas wilayahnya yaitu 20.124 meter per kubik. Dan perbatasan wilayahnya yaitu terdiri dari Laut Jawa dan Laut Flores Timur, Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selat Samudra Hindia Barat dan Selat Lombok dan Provinsi Bali. Peta wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 5.320.092 jiwa. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan kota dan kabupaten yang terdapat di provinsi ini. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdapat 8 kabupaten dan 2 kota. Yang pertama ada Kabupaten Bima, yang kedua ada Kabupaten Dompu, yang ketiga ada Kabupaten Lombok Barat, yang keempat ada Kabupaten Lombok Tengah, yang kelima ada Kabupaten Lombok Timur, yang keenam ada Kabupaten Lombok Utara, yang ketujuh ada Kabupaten Sumbawa, yang kedelapan ada Kabupaten Sumbawa Barat, yang kesembilan ada Kota Bima, dan yang terakhir ada Kota Mataram. Kota Mataram ini sekaligus ibu kota provinsi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Adapun pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ia adalah seorang ulama karismatis dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Muhammad Zainuddin dikenal sebagai seorang nasionalis, pejuang kemerdekaan, dai, mubalik, guru, ulama, sastrawan, politisi, dan guru sufi Torekat Hizbi Nahdlatul Wathon dan pembaharu sosial keagamaan dan pendidikan. Beliau dilahirkan di Kampung Berni, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Rabiul Awal 1326 Hijriah atau 20 April 1908 Masehi dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan seorang wanita bernama Hajjah Halimah Al-Sadiyah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagab. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 1997 Masehi atau 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau 102 tahun menurut Hijriah. Adapun penghargaan yang pernah beliau dapatkan, beliau pernah menerima penghargaan Bintang Mahaputra. Bahkan, Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut melalui keputusan Presiden RI nomor 115/TK/ tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan. Nomor 7, artis Gita KDI. Baik Gita yang terkenal dengan nama panggungnya Gita KDI kini menetap di Jakarta setelah menjuarai ajang dangdut KDI. Gadis cantik asal Lombok ini mampu menyingkirkan pesaingnya hingga mendapat juara 1 tentunya karena bakat dan kemampuannya bernyanyi. Nomor 8, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan bandara ini dibangun di atas lahan seluas 550 hektar yang menelan biaya 625 miliar. Gubernur Nusa Tenggara Barat pada saat ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Mansah, SEMSC. Beliau lahir di Sumba Besar pada tanggal 18 Mei 1972. Beliau beragama Islam. Beliau juga pernah menempuh pendidikannya di berbagai bidang, seperti di Universitas Indonesia mengambil jurusan Fakultas Ekonomi. Beliau juga pernah menjabat sebagai DPR pada tahun 2004 sampai 2009 dari Partai Keadilan Sosial.
Ibu yang satu ini adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Beliau ialah Dr. Randa Insinyur Haji Siti Rohmi Zalalillah MPD. Beliau lahir di Pancor Selong, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 November 1968. Beliau adalah akademik dan politis Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau juga pernah menjadi Rektorat Universitas Hamzanwadi atau juga pernah menjadi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sampai. Berbicara tentang Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat adalah daerah yang memiliki banyak kultur budaya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang politiknya, wakil gubernur dan gubernurnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas Nusa Tenggara Barat. Makanan khas Nusa Tenggara Barat itu sangat amat banyak sekali. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan satu persatu makanan khas yang paling utama di Nusa Tenggara Barat. Simak selanjutnya. Nah, yang pertama ada sate bulayak. Sate bulayak adalah sate khas Lombok. Sate bulayak juga terbuat dari daging sapi. Sate bulayak memiliki bumbu kacang yang berbeda dengan yang lainnya, dikarenakan untuk sate bulayak bumbu kacangnya menggunakan santan, agar rasanya lebih nikmat dan lebih kental. Untuk makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat yang kedua yaitu jaje tunjak lapis poteng. Jaje tunjak lapis poteng adalah sejenis tape yang terbuat dari beras ketan. Bumbunya yang khas yang digunakan seperti perasan daun saga dan kelapa parut, menjadikan makanan ini lebih alami dikarenakan menggunakannya daun saga dan kelapa parut tersebut. Untuk makanan yang ketiga yaitu ada ayam taliwang. Ayam taliwang pastilah sudah tidak aneh lagi dengan ayam taliwang dikarenakan sudah banyak di kita juga yang menyediakan atau membuat ayam taliwang. Ayam taliwang ini rasanya sangat enak dikarenakan dibumbui dengan cabai merah yang asli, bawang merah, bawang putih, kencur, dan garam. Ayam taliwang ini dimasaknya dengan cara dibakar tetapi memiliki bumbu-bumbu khasnya. Jadi menjadikan ayam taliwang ini banyak rempah-rempah dan sangat enak dinikmati. Nah, makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat yang keempat ada namanya sate pusut. Sate pusut ini bukan lagi terbuat dari daging sapi, tetapi terbuat dari daging ayam, daun jeruk, dan kelapa muda. Adapun untuk bumbunya yang digunakan yakni ketumbar, lada putih, dan terasi, menjadikan rasa sate pusut ini ciri khas yang berbeda dengan sate-sate lainnya. Nah, untuk yang terakhir, untuk makanan khas daerah yang utama di daerah Nusa Tenggara Barat, ada namanya kelak batih. Kelak batih ini terbuat dari buncis dan daun singkong. Kelak batih ini juga memiliki bumbunya yang dari terasi, cengkeh, kencur, dan lengkuas. Jadi untuk rasanya lebih nikmat dikarenakan menonjolnya rasa rempah-rempah dari pilihan bumbunya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi tentang baju khas daerah Nusa Tenggara Barat. Di antaranya sebagai berikut. Nah, untuk pakaian adat Nusa Tenggara Barat, yang pertama ada pakaian adat suku Sasak. Dalam pakaian adat suku Sasak, terdapat dua jenis pakaian adat. Yang pertama yaitu pakaian adat lambung. Pakaian adat lambung merupakan nama pakaian adat NTB suku Sasak yang dipakai oleh wanita. Pakaian adat ini berupa baju hitam yang tidak mempunyai lengan dan kerahnya berbentuk V, seperti pada gambar pakaian adat NTB suku Sasak yang tertera. Bahan yang dipakai untuk membuat pakaian adat lambung adalah pelung. Sebagai bawahan, para wanita menggunakan kain panjang yang panjangnya selutut hingga mata kaki. Kain panjang tersebut dihiasi dengan bordiran di bagian tepinya bermotifan segitiga maupun kotak-kotak.
yaitu untuk memperindah tampilan pakaian adat Lambung. Beberapa aksesoris dikenakan oleh para wanita, diantaranya selendang bermotif ragi genep yang menjadi kain songket khas dari Sasak, ikat pinggang yang dinamakan sabuk anteng, gelang tangan, gelang kaki perak, dan sowang atau anting-anting dari lontar. Untuk bagian rambut diikat dengan rapi dan diberikan hiasan bunga cempaka dan mawar. Nah, untuk yang jenis kedua yaitu pakaian adat Pegon. Pakaian adat NTB dari suku Sasak yang diperuntukkan untuk pria. Nama pakaian adat NTB suku Sasak ini adalah Pegon. Pegon ini merujuk pada baju yang berbentuk berupa jas berwarna gelap. Konon pakaian adat Pegon ini masih ada pengaruh dari adat tradisi Jawa. Pada bagian bawahannya, pria Sasak memakai wiron atau cute. Wiron ini merupakan batik Jawa yang bermotifkan tulang nangka. Cara pemakaiannya juga sama dengan pemakaian di Jawa dan Sunda, yaitu menjuntai sampai mata kaki. Nah, pada bagian kepalanya, pria Sasak memakai ikat kepala yang dinamai capuk atau sapuk yang bentuknya mirip dengan udeng dari Bali. Penggunaan capuk lebih dikhususkan untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan untuk upacara adat yang dikenakan adalah ikat kepala parade berbahan songket emas. Kemudian untuk ikat pinggang dinamai dengan leang atau dodot yang bermotifan benang emas ikat pinggang, ini dipakai untuk upacara adat. Sementara itu untuk aktivasi sehari-hari, ikat pinggang yang dipakai berupa kain songket yang bermotifan ragi genep. Fungsi dari ikat pinggang ini sebenarnya untuk menaruh keris. Keris yang berukuran besar akan diselipkan pada bagian belakang dan keris yang berukuran kecil akan diselipkan di bagian depan. Khusus untuk aksesoris keris ini bisa digantikan dengan aksesoris lainnya, misalnya pemaja atau pisau raut. Untuk yang kedua, pakaian adat suku Bima. Sesuai dengan nama suku satu ini, suku Bima mendiami wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dombu. Suku Bima juga mempunyai nama lain yang dikenal dengan Dombojo. Pakaian adat yang dimiliki oleh suku Bima ternyata terbilang sangat unik dan punya julukan sendiri. Nama pakaian adat NTB suku Bima ini dikenal dengan nama rimpu. Saat kamu perhatikan gambar pada pakaian adat NTB di atas, terlihat jika rimpu ini mempunyai bentuk serupa mukena. Hal ini menandakan adanya pengaruh agama Islam dan pakaian rimpu. Oleh karena kemiripan rimpu dengan mukena, banyak yang mengatakan kalau rimpu adalah baju muslimah tradisional. Motif dari rimpu juga dibilang khas karena menggunakan sarung ngoli, sarung khas dari Kabupaten Dompu. Jenis dari rimpu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada rimpu empida atau cili dan rimpu colo. Kedua jenis tersebut mempunyai perbedaan pada pemakaiannya. Nah, untuk rimpu empida atau cili dikenakan serupa memakai cadar serta diperuntukkan bagi gadis yang belum menikah. Dalam penggunaan rimpu empida ini adalah beberapa cara yang bisa diikuti dan tak perlu menggunakan alat bantu seperti peniti. Sementara itu pada rimpu colo pemakaiannya seperti pemakaian jilbab pada umumnya tanpa cadar. Lalu untuk rimpu colo diperuntukkan bagi wanita yang telah menikah. Bukan hanya kaum wanita saja yang bisa mengenakan pakaian adat. Para kaum pria juga memakai pakaian adat yang terdiri dari kemeja lengan panjang sebagai atasan, sarung songket yang disebut dengan tembemie sebagai bawahan, ikat pinggang yang disebut dengan salepe, dan ikat kepala yang dinamakan sambolo. Nah, untuk pakaian adat yang terakhir yaitu pakaian adat suku Sumbawa. Pakaian adat suku Sumbawa seringkali juga disebut dengan tau samawa, dikarenakan orang-orang Sumbawa sendiri yang menyebutnya tau sambawa. Tidak kalah dari suku lainnya, suku Sumbawa juga mempunyai pakaian adatnya sendiri yang terbagi menjadi pakaian adat wanita dan pria. Untuk pakaian adat wanita, nama pakaian adat NTB suku Sumbawa dijuluki dengan baju Lampung. Bentuknya berupa baju lengan pendek yang dihiasi dengan sulaman benang emas berbentuk bunga. Sebagai bawahan, para wanita memakai rok panjang yang disebut dengan top belo dan rok pendek yang disebut top bene. Dua jenis rok tersebut dipakai secara bertumbuk yang mana bagian dalamnya berupa rok panjang
dan bagian luarnya berupa rok pendek. Rok tersebut berhiasan sulaman bentuk bunga sehingga nampak sangat feminim seperti terlihat pada gambar. Pakaian adat NTB suku Sumbawa di atas, para wanita juga mengenakan aksesoris yang meliputi gelang atau ponto, kembang goyang sebagai hiasan kepala, sapu tangan, kida, sanging, anting-anting, dan kalung. Sedangkan untuk para pria mengenakan atasan yang dijuluki dengan gadu, berbentuk baju lengan panjang berwarna hitam. Baju gadu yang dikenakan oleh para pria ini diberikan hiasan motif bunga, sulaman dari benang emas. Sebagai tambahan dikenakan kain simbangan yang diselempangkan secara menyilang. Kain simbangan tersebut juga diberi hiasan motif bunga dan umumnya berwarna merah. Pada bagian bawahannya, para pria memakai celana panjang yang diberi hiasan di bagian tepinya. Celananya tersebut biasanya dilengkapi dengan pemakaian rok pendek yang dibuat dari kain bersulaman emas pula. Untuk bagian penutup kepalanya dikenakan penutup kepala yang bernama pasigar. Ini saya akan menjelaskan tentang kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat yang wajib kita lestarikan. Yang pertama itu tari gandrung Lombok, salah satu jenis tradisional yang masuk ke dalam bagian kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat. Tarian ini sudah populer sebelum kerajaan Lombok yang terakhir jatuh pada 1894. Yang kedua, tari gendang belek. Kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat ini dalam bentuk tari yang kedua adalah gendang belek. Tarian ini bisa dikatakan sangat unik karena ditarikan oleh para penarinya sambil memainkan alat musik gendang belek. Ketiga, tari lenggo. Tari lenggo ini diciptakan oleh Datu Keraja Lelo. Yang keempat, tari bujaka danda. Yang kelima, tari wurabongi monca. Yang keenam, tari rudat. Yang ketujuh, ada tradisi, di mana tradisi ini salah satunya adalah perang topat, maulid adat bayan, dende bunti, sentek panguri, upacara uapua, dan yang terakhir upacara mengayu-ayu. Untuk yang selanjutnya yaitu senjata khas Nusa Tenggara Barat, yaitu tulup. Tulup ini adalah salah satu senjata tradisional berburu suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tulup terbuat dari kayu meranti yang dilubangi, berpeluru potongan-potongan seperti lidi dari pelepah pohon enau yang berbentuk seperti mata panah yang disebut ancar. Berikut perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya terdapat banyak perguruan tinggi swasta, akademi, dan sekolah tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Namun saya rangkum menjadi 10 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat. Berikut daftar perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat. Universitas Mataram, Jalan Majapahit nomor 62, Kecamatan Selaperang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.undram.ac.id. Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada nomor 100, Pagesangan Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.uinmataram.ac.id. Universitas Muhammadiyah Mataram, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1, Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.ummat.ac.id. Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram Lombok, kilometer 50, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.ugr.ac.id.
Universitas Samawa, Jalan Raya Bypass Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.universitassambawa.ac.id. Universitas Cordova, Jalan Pondok Pesantren 112, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.undova.ac.id. Universitas Teknologi Sumbawa, Jalan Raya Olat Maras, Batu Alang, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.uts.ac.id. Universitas Hamdan Wandi, Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Majid nomor 132, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.hamzanwadi.ac.id. Universitas Pendidikan Mandalika, Jalan Pemuda nomor 59A, Dasan Agung Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir, Universitas Bumi Gora, Jalan Ismail Marzuki nomor 22, Cilinaya, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa diakses melalui www.universitasbumigora.ac.id. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan beragam wisata alam yang eksotik. Gak kalah populer loh dari Bali, ternyata Nusa Tenggara Barat juga menyimpan banyak wisata alam bak surga dunia. Berikut rekomendasi tempat wisata di Nusa Tenggara Barat yang wajib kamu kunjungi. Berikut rekomendasi tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Gili Nanggu. Gili Nanggu berada di daerah Sekotong yang terbilang private karena hanya dihuni pihak manajemen dan staf resort. Yang kedua, Gili Asahan. Gili Asahan adalah salah satu gili di Desa Batu Putih yang berada di ujung barat Sekotong, Lombok Barat. Yang ketiga, Pantai Bangko-Bangko. Pantai Bangko-Bangko di kawasan Sekotong ini terkenal dengan keindahan pantainya dengan ombak yang cukup kuat. Yang keempat, air terjun Benang Kelambu. Disebut air terjun Benang Kelambu karena mirip benang kelambu atau tirai. Suara aliran lebih halus dibanding air terjun pada umumnya. Yang kelima, Gili Trawangan. Gili Trawangan adalah salah satu tempat wisata yang populer di Lombok. Pulau ini memiliki nuansa yang cocok untuk berpesta. Yang keenam, Gili Meno. Gili Meno bisa dibilang memiliki pantai terbaik yang dilengkapi dengan pohon jongkok dan airnya yang sangat jernih. Yang ketujuh, Gili Sulat. Gili Sulat memiliki pantai yang indah dan jernih untuk snorkeling. Terdapat pula hutan mangrove yang indah, bisa camping juga loh. Kedelapan, Doro Encanga. Doro Encanga memiliki padang rumput yang terbentang luas. Jutaan hewan berkeliaran di sini, sehingga cocok jadi objek foto yang eksotis. Yang kesembilan, Pulau Satonda. Selain jadi incaran para wisatawan, Pulau Satonda membuat para ilmuwan tertarik untuk menelitinya karena sangat lekat dengan letusan Gunung Tambora yang fenomenal. Yang ke-10, Pulau Nencepeak atau Punce. Pundu Nencepeak sering disebut Punce
Lokasinya di bagian utara Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk kesini. Dan menjelaskan tentang sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Potensi kekayaan alam yang dimiliki tiada bandingannya dengan negara lain. Kekayaan alamnya mulai dari laut, udara, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi ini tidak terhitung jumlahnya. Dari segi kualitas, hasil bumi Indonesia merupakan salah satu hasil bumi yang terbaik di dunia. Apa saja kekayaan alam Indonesia tersebut? Berikut saya akan merangkum sumber daya alam Indonesia yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat memiliki potensi berupa kawasan hutan yang mencapai 53,18% dari luas wilayah daratannya, yang berfungsi dalam pembangunan ekonomi dan peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup. Dan untuk beberapa pulau di sana, yaitu penghasil bahan tambang seperti dam emas dan pasir besi yang tersebar di Lombok dan Sumbawa. Bahan tambang tersebut ada yang diolah oleh masyarakat dan juga diolah oleh perusahaan multinasional. Dari 4 lokasi di Nusa Tenggara Barat terdapat kandungan emas yang memiliki potensi 357.000 ton emas. Dari 2 lokasi tersebut terdapat kandungan perak sebanyak 712.000 ton dan 1 lokasi saja yang dikelola PT Newmont dengan tambangnya sebanyak 4,7 juta ton dari sumber daya alamnya. Lanjut untuk kelautannya, dengan batas laut yang bersebelahan dengan Laut Flores, Laut Jawa, dan Samudra Hindia, memiliki beberapa potensi kelautan seperti rumah yang beragam jenis ikan dan terumbu karang, penghasilan rumput laut yang melimpah, salah satunya pengekspor gurita dunia, habitat paus, lumba-lumba, dan dugong, dan mempunyai destinasi wisata laut yang luar biasa tentunya. Dan untuk pariwisatanya, terdapat wisata alam yang sangat populer di sana adalah Gunung Rinjani, Kepulauan Gili, Danau Segiro Anak, air terjun Tiu Gelap, Tanjung Ringgit, Pink Beach Island, dan lain-lain. Cocok untuk pasangan yang ingin pergi honeymoon dan program bikin anak, 2 anak lebih baik. Yang barusan iklan. Sekian pembahasan mengenai sumber daya alam. Semoga dapat membantu dalam menggali informasi kekayaan alam di sana. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.